Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bukan Bengkel. Nah, kali ini saya akan memberikan skema pengapian DC untuk motor-motor yang perlu diset ulang atau dirangkai ulang untuk pengapian perkabelan kelistrikannya. Nah, ini saya berikan skemanya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Nah, ini pertama mesti ada aki dulu, karena untuk DC itu kekuatannya di aki. Nah, aki, terus kiprok. Nah, ini untuk kiprok saya gambarkan pakai kiprok Tiger. Bisa juga pakai Yamaha Fiction, NMAX. Nah, ini sama. Nah, yang ketiga ini CDI. CDI ini mesti CDI DC. Nah, jadi untuk dari alurnya, pertama itu dari spool dulu. Spool keluar 2 kabel. Nah, ini masuk ke kiprok. Nah, untuk kiprok ini pengisian yang 2 ini saya tandai warna kuning. Nah, nanti teman-teman bisa disamakan dengan warna kabel agar nanti kalau ada trouble gampang nyusunnya lagi. Nah, ini sudah saya beri warna. Nah, ini dari spool masuk ke kiprok warna kuning. Nah, yang 2 ini. Nah, untuk warna merah ini pengisian ke aki. Jadi dari kiprok pengisian ke aki. Nah, untuk yang tengah ini warna hitam, yaitu dari kunci kontak. Nah, dari kunci kontak ini keluar 2 kabel. Nah, untuk yang hijau ini massa. Nah, jadi alurnya itu dari kunci kontak 2 kabel, 1 ke kiprok, 1 ke aki. Nah, yang mau ke aki ini diberi sikring dulu. Nah, jadi dari kunci kontak ini yang warna merah ini arus atau plus. Nah, ini yang mau masuk ke aki diberi sikring. Fungsinya apa? Jadi kalau misalnya terjadi konsleting, nah ini pemutus arus di sikring. Nah, saya sarankan untuk sikring pakai sikring tabung. Sebenarnya sih pakai sikring biasa juga bisa. Cuman kalau beli di bengkel-bengkel biasa itu lokal, itu biasanya nggak kuat. Jadi meleleh, goyang karena arus listrik ini kuat masuk ke sini, jadi goyang, meleleh, cepat putus biasanya. Nah, ini dari yang merah ini di cabang-cabang. Jadi di cabang 1 untuk speedometer, ini 1 untuk lampu depan atau lampu utama, nanti masuknya ke saklar. Nah, ini untuk klakson, untuk lampu sen. Nah, ini untuk CDI DC. Nah, CDI DC ini ada di nomor 5. Nah, susunannya seperti ini, jadi alurnya seperti ini. Nah, 1 itu massa. Nah, nanti ini grounding massa. Yang kedua itu pulser. Dari spool nih ada pulser, keluar kabel pulser. Nah, masuk ke CDI nomor 2. Nomor 3 itu coil. Nah, ini keluar api nih dari sini, dari coil ini. Nah, dari nomor 3 dari CDI. Nomor 4 itu 0, tidak dipakai, kosong. Nah, nomor 5 ini kunci kontak ikut kabel ke yang tadi merah ini. Nah, seperti ini alurnya. Jadi kalau dari bawah ini keluar 3 kabel, 2 pengisian, 1 pulser. Nah, pulser juga bisa, yang masanya itu bisa dikeluarkan atau bisa di dalam. Biasanya di dalam. Nah, seperti ini untuk alurnya. Dan dari kunci kontak ini keluar 2 kabel. Diusahakan kunci kontak 2 kabel, yang 4 kabel juga bisa. Cuman yang dipakai hanya 2 untuk on off saja. Nah, nanti untuk skema pengapian untuk klakson, lampu utama, dan lampu sen saya bikin di part 2-nya. Nah, ini untuk warna-warna kabel seperti ini. Jadi dibikin dulu dari depan, di alur, nah di cabang-cabang seperti ini. Ini disisakan di cabang itu nanti untuk ke holder, ke klakson ini ke holder kiri. Lampu sen juga sama masuknya ke holder kiri. Nanti di sini ada sambungan lagi masuk ke placer dulu agak berkedip. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk massa ini saya buatkan juga nanti skemanya. Skema massa itu usahakan warna kabel itu untuk massa hitam. Jadi bila mana terjadi trouble, untuk ngurut kabelnya itu gampang ditemukan. Jadi warna merah itu diusahakan untuk arus atau plus. Nah, seperti ini. Jadi jangan dicampur-campur. Jadi misalnya depannya warna kuning, belakangnya merah. Nah, itu nanti kalau misalnya trouble susah ngurut kabelnya ketemunya. Jadi diusahakan kalau memang dari depannya warna merah, ke belakangnya pun warna merah, seperti itu. Nah, jadi diusahakan untuk dari depannya misalnya warna merah, ke belakangnya pun warna merah. Kalau misalnya di sini biasanya kalau untuk kiprok, soket kiprok lokal itu beda-beda, warna ungu, warna ini. Nah, yang penting dipahami ininya aja.
Kalau misalnya di sini warna ungu, ya bisa diganti warna merah atau bisa diikuti sesuai warna ungu. Jadi yang itu saya bilang tadi, kalau misalnya ada trouble, gampang untuk ngurut kabelnya. Nah ini untuk masa nanti disatukan. Nah masa aki itu masuk grounding ke rangka. Ini dibaut di rangka. Jadi aki itu rangka body itu 0, grounding, full grounding. Nah ini berarti untuk coakan kabel merah ini dibikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan lampu rem, stop lamp. Nah ini di belakang lampu rem, di sini lampu rem. Jadi dibikin 6 cabang kabel, atau kalau misalnya motornya pakai starter, nah ini tinggal ditambah satu lagi cabang untuk starternya. Untuk cabangnya nanti ditambah lagi untuk starternya. Nah ini diusahakan kalau untuk penyambungan kabel itu pakai selang bakar. Selang bakar itu di toko listrik untuk ukuran kecil, ukuran 4 in kalau nggak salah, itu per meternya itu hanya 7.000. Jadi lebih aman pakai selang bakar sebenarnya ketimbang pakai selotip. Nah sebelum di selang bakar dicoba dulu nih, ada yang troubleshoot nggak di jalurnya, seperti itu. Nah mudah-mudahan teman-teman mudah dipahami, mudah dimengerti skema ini, mudah-mudahan bisa. Biasanya sih dipakai untuk motor-motor GL, CB, Binter Mercy. Nah ini untuk pengapian ini sudah saya terapkan di Binter Mercy. Alhamdulillah 3 tahun nggak ada trouble, sampai sekarang juga nggak ada trouble sih, alhamdulillah. Sombong amat. Untuk pengapian jalur ini, yang penting dipahami dari jalur-jalur ininya. Nah untuk kiprok, misalnya kiprok kita pakai kiprok biasa sama saja. Yang penting nanti si jalur untuk keluar kabelnya ini jangan sampai salah. Misalnya pakai kiprok Grand, kiprok Mio, itu bisa, tetap bisa. Yang 4 soket itu tetap bisa. Yang penting nanti masuk ke aki yang mana, masuk dari spool yang mana, untuk grounding mana. Nah seperti itu, biasanya 4. Kalau untuk Mio, rata-rata Mio, GL itu 4 biasanya, 4 soket. Nah ini tinggal dipahami ini aja. CDI juga, ini CDI DC, jadi pull dari aki. Akinya juga masih mendukung. Nah ini kalau akinya bocor-bocoran, jelek, nah ini CDI pasti berebet, si apinya berebet. Nah ini jadi kalau misalnya ada troubleshoot, pengapian hilang, nyusunnya udah tinggal dari coil atau busi. Nah misalnya coilnya, businya bermasalah, nah itu si busi ada api enggak. Kalau misalnya si busi belum ada api terus, nah ini kabel yang masuk ke coil dari CDI itu dicapot, dicek sambil disela. Nah itu dicek-cek ada api enggak, kayak gitu. Nah kalau misalnya di sini juga nggak ada api, nah dari nomor 2 ini dari kabel CDI nomor 2 ini dicopot juga di sela-sela. Nah ini si pulser ini ngasilin api apa enggak, seperti itu. Cuman sih biasanya kalau pulsernya mendukung, jarang sih trouble di ini, paling rata-rata busi sih biasanya gitu. Nah saya sarankan juga untuk kabelnya itu belinya kabel untuk set mobil. Biasanya kalau untuk motor itu serabutnya tipis. Nah itu kalau tipis itu nggak tahan panas, biasanya cepat pecah, konsleting. Jadi diusahakan untuk kabelnya itu beli serabutnya yang serabut tebal, jangan serabut yang rambut. Jadi ada sih serabut rambut, cuman sorry ada motor lewat, malum di pinggir jalan. Nah jadi untuk kabelnya itu diusahakan untuk yang serabutnya tebal, bukan serabut rambut. Biasanya ada di toko-toko mobil sih, lebih kuat juga, lebih tahan panas sih tentunya. Jadi untuk ini kan ketika putaran tinggi atau ketika maju itu si kabel ini muatan arus listrik itu menghasilkan panas. Nah diusahakan si kabelnya juga masih mendukung, jangan sampai si kabelnya putus, pecah. Atau kalau pecah, kalau ini digulung semua disatukan pecah, itu bisa konsleting. Nah seperti itu teman-teman, mudah-mudahan penjelasan dari saya mudah dimengerti. Nanti untuk lampu utama jalurnya kemana, dari klakson jalurnya kemana, dari lampu sen jalurnya kemana, nah nanti saya buatkan di part 2 nya. Saya buat di part 2 nya nanti untuk skema klakson, skema lampu sen, skema lampu utama. Nah ini untuk tahapan awal dibuat seperti ini dulu. Nah disesuaikan dengan dari rangka, misalnya kunci kontak dari depan, aki posisi di tengah-tengah biasanya. Nah ini kiprok biasanya dekat aki, CDI juga dekat aki. Jadi nggak banyak kabel kebuang, nggak banyak nekuk kabel juga. Sekali lagi saya sarankan warna kabel jangan sampai
campur-campur. Jadi bila mana ada troubleshoot, teman-teman juga gampang untuk nyarinya kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah dipahami. Jangan lupa di subscribe, bantu channel ini untuk terus berkembang, untuk memberikan sedikit pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.